Bismillahirrahmanirrahim. Saya Arif Rahman Hakim, dosen program studi agribisnis Universitas PGRI Palangkaraya. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Ekonomika Makro. Mata kuliah ini akan memberikan pemahaman tentang konsep dan teori ekonomi makro sebagai bagian dari teori ekonomi dan penerapannya dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Secara umum ada 3 hal yang dikaji dalam perkuliahan ini, yaitu 1. Pengukuran terhadap kegiatan ekonomi real serta saling pengaruh di antara setiap variabel. 2. Peranan uang dan bank dalam kegiatan ekonomi. Dan 3. Kebijakan makroekonomi serta implikasinya. Cakupan isi meliputi konsep ilmu ekonomi dan ilmu ekonomika makro, pengukuran output nasional, angka pengganda, permintaan dan penawaran agregat, pertumbuhan ekonomi, uang dan perbankan, inflasi, siklus bisnis dan pengangguran, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, status kurs dan perdagangan internasional. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah untuk sikap, mahasiswa dapat menunjukkan sikap santun, etika akademik, menghargai pendapat orang lain, serta dapat menerima masukan dan kritik dalam proses perkuliahan. Untuk pengetahuan umum, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu ekonomi makro dengan memperhatikan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang agribisnis. 2. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Dalam kemampuan bidang kerja, mahasiswa mampu mentransformasikan pengetahuan yang mencakup konsep, teori, dan teknik-teknik dalam bidang ekonomika makro yang dapat diimplementasikan pada setiap praktik agribisnis pada berbagai kondisi dan karakteristik. Kemampuan manajerial, mahasiswa mampu mengerjakan tugas sebagai pengalaman belajar sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMT, yaitu setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan secara komprehensif fenomena ekonomi makro di Indonesia secara proporsional, mampu mengambil keputusan bisnis yang tepat berdasarkan fenomena ekonomi makro yang sedang terjadi di Indonesia. Cara penyampaian selama masa pandemi sistem perkuliahan dilakukan secara blended, yaitu campuran antara daring dan luring. Pendekatan pengajaran yang digunakan adalah student-centered learning dengan menggunakan metode presentasi dan diskusi kelas, serta pembelajaran aktif. Interaksi antara dosen dan mahasiswa di luar jam perkuliahan dapat dilakukan melalui email dan WhatsApp. Pustaka yang digunakan ada 2 kelompok. Yang pertama pustaka wajib, yaitu pengantar ekonomika makro edisi ke-7 yang ditulis oleh Nicholas Gregory Menku. Yang kedua adalah buku pengantar ekonomi mikro dan makro yang ditulis oleh Paulus Kurniawan dan Madi Kembar Setibuti. Selanjutnya diberikan pustaka tambahan sebagai bahan untuk memperkaya wawasan, yaitu Macroeconomics edisi ke-9 yang ditulis oleh Gregory Menku. Selanjutnya ada perekonomian Indonesia yang ditulis oleh 2 orang ekonom, yaitu Faisal Basri dan Amir Mahmud. Penilaian mata kuliah menggunakan pembuatan sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran 5% dan tidak boleh kurang dari 80%. 2. Keaktifan dalam diskusi dengan bobot 10%. Tugas individu 15%, tugas kelompok 15%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 30%. Skala penilaian terhadap hasil pembelajaran mahasiswa menggunakan ketentuan sebagai berikut, yaitu skala nilai 80-100 akan mendapat nilai A atau 4, skala nilai 70-79 akan mendapat nilai B atau 3, skala 60-69 akan mendapat nilai C atau 2, skala 45-59 akan beroleh nilai D atau 1, dan skala kurang dari 45 akan beroleh nilai E atau 0. Demikian tentang pembelajaran ekonomika makro, dan selanjutnya
kami sampaikan contoh perkuliahan secara tatap muka yang kami lakukan belum lama ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, saudara-saudara mahasiswa semua. Hari ini kita akan memulai pelajaran atau pertemuan pertama dari pembelajaran mata kuliah ekonomi makro atau ilmu ekonomi makro. Saya ingin bertanya ini, kalau Anda mendengar kata ekonomi, apa yang tersurat atau terbesit dalam pikiran Anda? Pertama kali ketika kita dengar kata ekonomi, itu apa yang Anda pikirkan? Kebutuhan. Yang lain? Bisnis. Yang lain? Industri. Ya, bisnis, industri, kebutuhan. Ya, dalam mata kuliah ini kita akan belajar tentang ekonomi sebuah negara atau ekonomi dalam satu agregat, sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan di dalam rencana pembelajaran semester. Untuk bab 1 ini atau pertemuan pertama ini kita punya target, ya, bahwa kita harapkan Anda semua nanti bisa tahu atau bisa paham tentang bekerjanya satu perekonomian. Kemudian juga memahami antara ekonomi mikro dan ekonomi makro, dan juga nanti kita bisa memahami apa tujuan dari ekonomi makro. Dan yang terakhir adalah bagaimana Anda bisa berpikir sebagai seorang ekonom. Ini dalam satu mata kuliah, mudah-mudahan itu semua bisa kita capai. Sedangkan sub pokok bahasan yang akan kita bahas adalah pengertian tentang ilmu ekonomi tadi. Apakah benar bisnis, industri, atau kebutuhan? Ya. Kemudian perbedaan antara ekonomi mikro dan makro. Kemudian tujuan dari ekonomi makro, dan terakhir adalah berpikir positif dan berpikir normatif. Nah, sekarang coba apa sih sebenarnya ilmu ekonomi dalam pengertian Anda? Apa itu ilmu ekonomi? Kalau susah coba buka, masing-masing kan bawa HP ya. Nah, coba buka laman Google-nya, ketik ilmu ekonomi atau ekonomi itu apa? Silakan. Yang sudah berhasil buka. Ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemampuan. Oke, silakan. Yang lain, ini kan diskusi dari Pak ahli ya. Yang lain lagi? Silakan. Ilmu itu mempelajari bagaimana masyarakat mengalokasikan berbagai sumber daya alam, baik manusia, modal, energi, dan teknologi. Bagaimana manusia mengalokasikan sumber daya yang teknologi dan sumber daya alam teknologi yang sebenarnya terbatas. Ya. Boleh. Satu lagi. Ilmu ekonomi yang menelaah perilaku keuangan pasar dan institusi keuangan berkualitas. Coba diulang. Yang menelaah perilaku keuangan pasar dan institusi keuangan berkualitas, bisnis, perdagangan internasional, kebijakan pemerintah, juga efisiensi penggunaan sumber daya alam. Ya. Jadi kalau kita lihat dari definisinya itu sangat beragam. Ya. Bicarakannya, tapi intinya tadi adalah bagaimana kita mengelola sumber daya alam. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini ada, saya tidak mengatakan itu salah, ya, itu semua benar definisi para ahli itu. Nah, ini adalah definisi yang dikemukakan oleh Menju, studi tentang cara masyarakat untuk mengelola sumber daya yang langka. Nah, ini mirip dengan definisi yang kedua tadi ya, atau yang pertama. Jadi intinya sumber daya itu langka, yang itu harus dikelola. Nah, tadi melalui kurs, melalui perdagangan internasional dan sebagainya. Nanti suatu saat ekonomi makro akan bicara sampai ke situ. Tapi hari ini kita belum akan sampai ke situ. Nah, ini yang kedua nih ya. Ilmu yang pelajari pemanfaatan sumber daya langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Jadi menggunakan sumber daya manusia yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Limited resources or unlimited need. Sumber daya yang terbatas untuk memenuhi keinginan yang terbatas. Jadi
Di sini ada keterbatasan sumber daya, sementara kebutuhan atau keinginan itu sangat besar. Nah, bagaimana caranya mengelola sumber daya itu menjadi untuk sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ini adalah pengertian tentang ekonomi. Tadi saya harapkan di awal, sesudah Anda kuliah ilmu ekonomi ini atau ilmu ekonomi makro ini, Anda akan tahu cara berpikirnya seorang ekonom. Ya. Gimana sih seorang ekonom itu memandang dunia ini? Jadi ilmu ekonomi bukanlah ilmu yang dihafalkan, tetapi ilmu tentang bagaimana cara kita berpikir secara ekonomi. Itu tadi, ya, sumber daya terbatas, tetapi keinginan kita tidak terbatas. Nah, ada 3 persoalan di dalam ilmu ekonomi. Barang apa yang akan diproduksi? Bagaimana cara kita memproduksi barang itu dan untuk siapa? Itu. Nah, ini dijawab. Ini yang harus dijawab di dalam ilmu ekonomi. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi yang mudah-mudahan ini bisa menjadi pemahaman kita bersama, ya. Pada hakikatnya tadi, ya, Bella mengatakan ilmu ekonomi itu bicara tentang kebutuhan. Jadi kita punya kebutuhan, tetapi di satu sisi kita juga punya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan itu. Ya, kita butuh makan. Kita punya sumber daya apa? Macam-macam sumber daya yang dimiliki. Mungkin di sana punya beras, mungkin di sana punya uang, ya. Mungkin di sana punya jagung, mungkin yang di sana punya tepung. Nah, itulah cara kita memenuhi kebutuhan. Tetapi, ya, ketika kita mencoba memenuhi kebutuhan itu selalu ada hambatan. Nah, ada constraint. Constraint itu disebut sebagai scarcity atau kelangkaan. Kenapa? Kelangkaan sumber daya. Jadi kita punya sumber daya yang terbatas, langka, tapi kebutuhan kita tidak terbatas. Karena itu, ya, kita harus atau kita menghadapi yang namanya trade off. Kita harus menghadapi yang namanya pilihan-pilihan. Setiap hari, setiap manusia itu menghadapi pilihan-pilihan. Contohnya ini Andi misalnya. Hari ini menggunakan baju kotak-kotak hitam. Dia memilih tadi. Karena dia pasti punya baju lebih dari satu. Dan hari ini dia memilih menghadapi pilihan, akhirnya dia memilih menggunakan baju kotak hitam. Nah, Rizka beda lagi. Dia pilihannya adalah baju berbunga-bunga. Tapi dia sama-sama memilih. 2 orang ini tadi pagi sama-sama memilih dan sama-sama menghadapi pilihan. Ketika akan datang ke sini, kita juga sama-sama menghadapi pilihan. Apakah saya naik motor? Apakah saya naik mobil? Apakah saya naik becak? Apakah saya minta diantar oleh saudara? Itu juga pilihan-pilihan. Jadi setiap saat kita akan menghadapi pilihan-pilihan. Apakah Anda akan kuliah di agribisnis? Apakah Anda akan kuliah di psikologi? Apakah Anda akan kuliah di hukum? Apakah Anda akan kuliah di kehutanan? Jadi kita pilih. Kita punya pilihan-pilihan. Choice. Kita punya, itulah kemudian pilihan kita itu membuat ketika kita memutuskan, maka orientasi itu adalah supaya kita bisa memperoleh yang kita sebut sebagai kepuasan maksimum. Jadi ketika kita memilih menggunakan baju ini, kita merasa puas dan puas yang maksimum sesuai dengan pilihan kita hari ini. Ketika kita memilih makan bubur tadi, ya, dengan sumber daya yang kita miliki, maka kita sudah dapat kepuasan maksimum. Mungkin bagi orang lain pilihan Anda tidak menghasilkan maksimum, tapi itu tidak masalah. Ya, karena pilihan itu bersifat individual, sesuai dengan sumber daya yang kita miliki. Dan pilihan itu akan menentukan apa yang akan diproduksi oleh usaha. Contohnya, ketika semakin banyak orang memilih menggunakan celana jeans, maka pabrik baju, ya, itu akan banyak membuat celana jeans. Karena apa? Dia menyesuaikan pilihan kita sebagai konsumen. Ketika orang memilih untuk merubah warna rambut, maka disediakanlah cat-cat rambut.
Ketika dulu, zaman saya dulu, yang namanya recording belum ada. Yang ada hanya briefing, jadi yang urus di briefing. Kalau sekarang kan yang urus di briefing, yang briefing diluruskan, semua bisa. Ya. Maka kemudian produsen akan menyiapkan obat yang bisa meluruskan rambut. Atau sebaliknya, obat yang bisa membuat rambut lurus dari briefing. Itulah pilihan-pilihan yang kita buat, dan kemudian itu akan menentukan apa yang diproduksi oleh perusahaan. Tidak mungkin perusahaan itu konsumennya senang makan bubur, tapi dia tiap pagi membuat nasi pecel. Ya nggak laku dia. Kalau nggak laku dia akan mati. Yang hidup siapa? Yang jualan bubur. Karena konsumennya senang makan bubur. Sampai di sini ya bisa dipahami. Dan bisa juga sebaliknya. Produsen menentukan pilihan dari konsumen. Bisa. Dulu mungkin kita nggak tahu yang namanya celana jeans. Tapi kita senang nonton film Amerika ya. Akhirnya ternyata jeans itu enak. Diciptakan image jeans itu lebih enak. Akhirnya sekarang kemana-mana pakai jeans. Padahal dulu jeans ini hanya dipakai oleh para penggembala sapi. Tapi sekarang ini kita punya juga. Itu diciptakan oleh produsen. Pilihan yang diciptakan oleh produsen. Jadi apa yang diproduksi, apa yang dihasilkan, apa yang akan dibuat itu ditentukan oleh pilihan dari individu. Baik individu itu adalah individu sebagai konsumen maupun individu sebagai produsen. Nah ini langkah yang pertama dari persoalan ekonomi, dijawab bahwa apa yang diproduksi itu ditentukan oleh pilihan. Nah sekarang bagaimana memproduksi? Ya. Itu ditentukan oleh sumber daya. Tadi di sebelumnya kan sudah dijelaskan ya, kita punya sumber daya. Nah sumber daya itu dalam ilmu ekonomi ada 4. Yang pertama adalah sumber daya tanah, yang kedua adalah tenaga kerja, yang ketiga adalah modal, yang keempat adalah entrepreneurship. Nah ini yang paling besar ya. Nah, kalau kita punya tanah banyak, ya, maka bagaimana produksinya adalah sesuai dengan sumber daya yang kita miliki itu. Produksi yang tanahnya banyak adalah produksi di sektor pertanian. Ya. Kalau jasa misalnya Gojek, GoFood, nggak jelas ya kantornya karena kantornya ada di tangan kita. Entrepreneurship seperti itu. Sekarang kita tidak perlu lagi mall-mall, kita tidak perlu lagi toko yang fisik. Yang ada adalah marketplace yang ada di dalam HP Anda. Nggak jelas tempatnya di mana. Ya. Karena tempatnya hanya di server, barangnya juga tidak ada di situ. Makanya sekarang beda. Caranya kita melakukan memproduksi sumber daya. Jadi jenis sumber daya yang dimiliki itu akan menentukan bagaimana kita memproduksi dan untuk siapa produksi itu diberikan. Untuk siapa? Yang punya sumber daya. Ya kan? Kalau nggak punya sumber daya, dia tidak bisa kita sekali produksi. Mau dibayar pakai apa? Ya. Nah, jadi komposisi sumber daya itu menentukan bagaimana kita produksi dan untuk siapa diproduksi adalah untuk mereka yang punya sumber daya. Itu di dalam ilmu ekonomi seperti itu. Nah, ya. Itu ilmu ekonomi bicara tentang. Nah, kita akan lihat ya, kalau kebutuhan atau pilihan itu ada di level individu, ada di level perusahaan, itu tatarannya adalah ekonomi mikro. Itu di level individu, di level perusahaan. Tetapi kalau di satu negara, itu namanya adalah pilihan yang agregat atau permintaan agregat. Atau juga persediaan agregat demand dan agregat supply. Jadi agregat itu maksudnya ditambahkan. Ya misalnya dalam satu negara ini, kita ini satu negara ya. Maka permintaannya si A, si B, si C yang ada di bawah ini dijumlahkan. Itulah jadi permintaan agregat. Ini pilih baju warna hijau, ini pakai warna hitam, sana pakai warna putih. Yang hijau berapa, yang putih berapa, itu ditambahkan semua dalam satu ini, dalam satu kesatuan. Itulah yang namanya kita sebut sebagai permintaan agregat. Dan pilihan negara di dalam memproduksi itu juga dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki. Ini saya ambil data dari Bank Dunia, ya.
Nah ini kita lihat ya, ini ada beberapa negara. Saya ambil contoh aja. Banyak sih sebenarnya negara-negara di ini, tapi saya ambil contoh ini ada 4 negara saja untuk menggambarkan kepada kita bahwa setiap negara itu punya pilihan-pilihan sendiri di dalam memproduksi suatu barang. Kita sebutkan contohnya Amerika itu ya. Dia produksi pertanian cuma 1,12% dari total GDP-nya. Sebaliknya India itu memproduksi 17,4% untuk produk pertanian. Amerika itu kebutuhan jasanya atau produksi jasanya hampir 80%. Karena itu di sana software, ya kan, Microsoft, terus kemudian yang bisa kita itu bikin kayak mereka adalah FB, Twitter, Twitter Inggris ya, FB, WhatsApp, yang kita download itu bikin kayak mereka hanya bikin jasanya aja, yang memanfaatkan di seluruh dunia. Google, mereka bikin jasa, yang memanfaatkannya orang seluruh dunia, yaitu Amerika. Nah Indonesia itu 14 pertaniannya. Nah kita lihat di sini ya, setiap negara kayak RRC meskipun tinggi, dia untuk produk pertaniannya masih tinggi. Amerika meskipun 1,12%, dia nggak kelaparan, malah ekspor produk pertanian ke kita. Yang produksi pertaniannya adalah 14,3%. Kenapa? Karena tadi ada 4 sumber daya yang dimiliki. Kita punya lahan, oke. Kita punya tenaga kerja, banyak. Kita punya modal, ya cukuplah, meskipun nggak banyak. Tapi yang kita kalah adalah entrepreneurship-nya. Entrepreneurship itu seperti apa? Contohnya begini kan, ya Pak Mas Menteri ya, sekarang Mas Menteri, yang kita sebutnya sebagai Gojek. Dulu kan dia itu selesai kuliah kan nongkrong gitu ya. Kemudian dia naik Gojek, terus dia lihat zaman dulu ojek itu kan ojek pangkalan aja. Jadi kalau dipanggil, kalau ada orang datang, itu dia baru dapat kerjaan. Akhirnya dengan jiwa entrepreneurship-nya dia menciptakan satu program di mana si tukang ojek ini tidak hanya bisa dipanggil, tidak harus menunggu, tapi bisa dipanggil. Dan transparan, ketika kita naik harganya berapa, udah jelas. Itu entrepreneurship-nya yang bedakan. Misalnya kita petani ya, petani, ada pisang manis, pisang apa yang kita manis itu yang kita yang manis. Nah, kita jual hanya dalam bentuk pisang. Ya dapat duit, benar dapat duit. Tetapi yang punya entrepreneurship-nya tinggi, ya, pisang tadi diubah menjadi sirup pisang atau minuman pisang. Nilainya jauh lebih tinggi. Kalau pisang mungkin kita jual hanya Rp2.000 per biji, kita buat jadi sirup menjadi Rp7.000 atau Rp6.000. Itulah entrepreneurship. Ya, itu. Nah, berikutnya ya. Nah, ini masalah-masalah di dalam perekonomian. Nah, ini kita mulai bicara agak serius tentang ini. Yang pertama antara pilihan individu dengan tanggung jawab sosial. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin ada pertanyaan ya untuk apa yang sudah kita bahas ini. Silakan. Ya, terima kasih Bapak. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disampaikan bahwa hak miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Berbicara mengenai ekonomi makro, dan ekonomi di negara ini sendiri, kita bisa melihat bahwa banyak sekali di negara kita ini anak-anak miskin dan orang-orang yang terlantar. Padahal Indonesia ini mempunyai potensi dari sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia yang sangat luar biasa. Kenapa? Pemerintah saat ini yang kita lihat, mereka justru tidak memanfaatkan dan optimal. Contoh misalnya dengan pertanian, produk pertanian. Produk pertanian kita mempunyai lahan yang luas. Dulu kita mempunyai kejayaan tentang pertanian kita. Akan tetapi kenapa sekarang justru kita mengambil produk pertanian dari luar untuk masuk ke dalam Indonesia? Seharusnya produk-produk pertanian tersebut atau produk-produk yang berkenaan dengan kehidupan
Ya, terima kasih. Jadi ini sebenarnya di bagian belakang nanti akan lebih banyak penjelasannya ya. Ini yang disampaikan oleh Bu Dewi adalah berpikir tentang sebaiknya begini, gitu ya. Sebaiknya itu kita produksi sendiri, karena nanti kan akan ada serapan tenaga kerja, kebutuhan kita juga tercukupi gitu. Nah, ketika kita berpikir sebaiknya itu kita berpikir di tataran normatif. Tetapi ekonom akan berpikir secara positif, Jadi mungkin ini akan anukan nanti di belakang, tetapi karena ditanyakan sekarang, mungkin saya berikan penjelasan saja sekarang. Ekonomi akan berpikir pada data, akan bertumbuh pada data yang ada. Nah, disinilah produk itu tidak mengenal yang namanya warganegaraan. Jadi ketika orang bisa memproduksi dengan harga yang lebih rendah, dengan harga yang lebih efisien, nah itulah tadi saya sebutkan, itu tidak mengenal dari mana. Akhirnya dia masuklah produk-produk yang mungkin dari luar, kita impor dan sebagainya, mengalahkan produk-produk dari kita. Tadi karena itulah salah satu masalah di sini adalah antara efisiensi dengan ekualitas, antara efisiensi dengan keadilan. Adilnya sih memang begitu ya. Nah, karena itulah memang pemerintah harus memberikan di sini pemeran pemerintah juga untuk menjaga keadilan dan melindungi tadi petani-petani kita sekaligus menciptakan lapangan kerja, itu yang kita sebagai regulasi pemerintah. Pemerintah harus campur tangan di situ untuk mempengaruhi pasar. Gitu. Nah, regulasinya seperti apa? Ya mungkin untuk dalam negeri diberikan subsidi, sementara untuk yang dari luar negeri kita berikan pajak. Sehingga nanti secara ekonomi harga yang produk dalam negeri itu akan lebih rendah dari produk luar negeri. Seperti yang dikatakan, sebaiknya ya pemerintah seperti itu, tapi datanya begini. Karena itu kebijakannya juga harus berdasarkan data, bukan berdasarkan pada sebaiknya. Nah, mungkin begitu penjelasannya, tapi secara lebih dalam nanti akan kita bahas sesudah kita bicara tentang tujuan ekonomi makro, supaya lebih penjelasannya lebih dalam lagi. Mungkin begitu. Ya. Ada lagi yang lain, mungkin satu lagi ya. Ya, silakan. Kalau kita banyak uang, kan tidak ada perlengkapan atau scarcity-nya, Pak. Berarti semua kebutuhan akan tercukupi. Jadi apakah ilmu ekonomi masih berguna untuk orang-orang kaya? Bagaimana penjelasannya? Wah, ya benar. Mungkin tadi ada saya kelupaan menjelaskan ya. Scarcity. Ya, scarcity itu adalah kelangkaan. Nah, kalau kita punya banyak duit kan kita bisa beli mobil banyak. Jadi kita nggak perlu, kebutuhan kita tercukupi. Kita bisa punya rumah banyak. Satu model Jepang, satu model Spanyol, satu model Jawa, satu model mana-mana kita punya banyak duit nggak masalah. Misalnya begitu kan? Nah, kita mau makan apa aja bisa. Tetapi apakah ada scarcity untuk orang kaya? Ada. Siang ini kita akan makan siang. Anda punya duit untuk beli makan apa saja. Tetapi Anda hanya akan makan satu jenis makanan aja kan? Misalnya nasi pecel, misalnya ya. Ketika Anda sudah makan nasi pecel, ketika Anda sudah memilih saya makan siang dengan nasi pecel misalnya, maka Anda tidak akan mungkin makan siang dengan nasi rawon atau makan siang dengan nasi padang, meskipun Anda bisa membelinya. Jadi Anda harus memilih makan siang ini pakai apa. Nah, sekarang kita nonton film ini, kita bisa beli tiket film, tapi filmnya main pada jam yang sama, dan Anda ingin nonton saat ini juga. Akhirnya dari 5 film kita hanya pilih satu film. Jadi kelangkaannya di sini adalah pada waktu. Pada saat itu kita hanya bisa mengkonsumsi satu jenis barang atau jasa. Sehingga kita harus memilih satu saja dari pilihan itu. Mungkin begitu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Nah, kita teruskan pada pokok bahasan berikutnya.